Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam renungan SOS. Puji Tuhan. Mendahului renungan kita akan masuk dulu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menaikkan ucapan syukur Tuhan karena Engkau sudah menolong kami di sepanjang malam yang berjalan yang sudah kami lewati. Di mana Engkau jaga pelihara kami bagaikan menjaga biji matamu. Kami boleh mengalami petiduran yang nyenyak. Terlebih Tuhan, oleh kemurahan-Mu pagi yang indah ini Engkau sudah bangunkan kami dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu yang merupakan Tuhan pedoman bagi kehidupan kami di berbagai aktivitas kami yang berbeda di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mari tolong kami, ya baik hamba-Mu yang menyampaikan renungan, begitu juga yang mendengarkan renungan ini, biar kiranya berikan kami hikmat supaya kami mampu menangkap pesan-pesan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi yang indah ini kita akan melihat satu topik yang baru yang akan kita renungkan bersama-sama, ya, yang akan menjadi perenungan kita. Kita akan melihat di dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-9. Daniel pasal yang pertama ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Sekali lagi saya bacakan. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Puji Tuhan, demikianlah bunyi firman Tuhan yang merupakan nas pokok kita yang akan menjadi perenungan kita pada pagi yang indah ini. Saudara, kita lihat ya, Daniel adalah salah seorang dari sekian banyak orang Israel ya yang ada di Babel ya. Di antaranya ada 3 teman-temannya yang sama-sama orang-orang pintar, orang-orang yang dari kalangan bangsawan yang ada di Babel. Nah, itu kita akan lihat di ayat yang ke-6 Daniel 1, demikian bunyi firman Tuhan. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang kelas bangsawan. Mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai, yang juga ikut dalam pembuangan di Babel. Nah, kita sekarang melihat ayat yang pertama ya, Daniel 1 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem untuk mengepung kota itu ya. Pada tahun pemerintahan yang ketiga dari Raja Yoyakim atau kerajaan Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Ayat yang kedua, Tuhan menyerahkan Yoyakim dan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya, yaitu ke dalam tangan Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Saudaraku yang kekasih, di sini diceritakan pada waktu kerajaan Israel sudah pecah menjadi 2 kerajaan ya, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan selatan yaitu adalah kerajaan dari Yehuda. Pada masa itu ya,
Yoyakim menjadi rajanya. Nah, di bagian pertama ayat yang ini berkata pada tahun yang ketiga, ya. Yoyakim baru menjadi raja selama 3 tahun. Ya, datanglah Raja Nebukadnezar, Raja Babel, ya, ke Yerusalem untuk mengepung kota itu. Setelah kota itu dikepung, dikalahkan, ya, maka Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Saudaraku, waktu bangsa Israel, khususnya kerajaan Yehuda, ya, yang beribu kota di Yerusalem, sedangkan rajanya pada itu adalah Yoyakim, dia baru 3 tahun menjadi raja. Tuhan mengizinkan Nebukadnezar datang ke Yerusalem, mengepung kota Yerusalem dan mengalahkan kota Yerusalem. Apa yang terjadi, saudara, ya? Di sini kita melihat berarti ada satu kesalahan yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Terlebih khusus adalah Yoyakim sebagai raja kerajaan Yehuda, ya. Ini kalau tidak ada satu pelanggaran, tidak ada satu kesalahan yang dilakukan oleh raja, ya, yang berimbas kepada seluruh masyarakat Israel atau kerajaan Yehuda pada masa itu, tidak mungkin Tuhan mengizinkan Nebukadnezar datang. Tidak mungkin Nebukadnezar Tuhan mengizinkan datang ke Yerusalem, mengepung kota Yerusalem, mengalahkan kota Yerusalem, kemudian membawa orang-orang Yerusalem ke dalam pembuangan di Babel, ya. Termasuk Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, ya. Sementara itu, ya, semua perkakas-perkakas yang ada di dalam bait Allah itu pun dibawa oleh Nebukadnezar ke Babel, dibawa ke dalam perbendaharaan rumah dewanya, ya. Nah, kita lihat, saudaraku, jika seseorang melakukan pelanggaran siapapun dia, ya, terlebih khusus kalau seorang pemimpin, itu akan berdampak sampai kepada orang yang dipimpinnya, saudara, ya. Sebab kalau pemimpin tidak melakukan satu kesalahan, itu tidak mungkin akan diikuti oleh, ya, kebanyakan orang yang dia pimpin. Dan itu sudah lumrah. Kalau pemimpinnya nggak benar, ya, pasti ada pejabat-pejabat yang ada di bawah dia itu akan ikutan tidak benar, saudara, ya. Apa kira-kira kesalahan daripada Yoyakim? Nah, kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kita lihat kesalahan yang diperlakukan atau yang dilakukan oleh Yoyakim, raja kerajaan Yehuda. Di sini kita akan baca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Ya, perihal Raja Yoyakim. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, ya. Jadi pada waktu dia menjadi raja baru berumur 25 tahun. Berarti masih sangat muda, ya. Kalau hitungan seorang pemimpin, seorang raja, itu bukan sesuatu yang mudah, ya, bukan sesuatu yang artinya usianya itu, ya, kalau boleh dibilang sudah pantas lah, ya. Tapi di sini Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, ya. Kemudian dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, ya. Dia memerintah pada waktu itu di Yerusalem selama 11 tahun, ya. Kemudian dikatakan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya, ya. Ada kejahatan yang dilakukan oleh Yoyakim, ya. Sehingga kalau raja berbuat kesalahan, apapun kesalahan itu pun akan ditiru oleh orang lain, orang Israel yang dipimpinnya, ya. Kemudian ayat 6 berkata, Nebukadnezar, Raja Babel, maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Nah, kita lihat ternyata Yoyakim dibawa ke dalam pembuangan di Babel, ya. Kemudian yang ke-7, juga beberapa perkakas rumah Allah dibawa Nebukadnezar ke Babel dan ditempatkannya di istana Babel. Nah, kita lihat, saudara, ya. Di sini ternyata ada kesalahan yang dilakukan oleh Yoyakim, ya. Yoyakim ini adalah raja Yehuda.
Ya, Yoyakim sudah raja yang keempat. Ya sudah lupa ya saya belum sempat periksa sejarah ya yang sebelum saya baca ini. Tetapi di sini diceritakan ada kesalahan yang dilakukan oleh Yoyakim, saudaraku. Sehingga bangsa Israel ikut. Contoh-contoh di Perjanjian Lama ada misalnya pada di dalam satu Raja-Raja pasal 17 ya. Di sana pada waktu Ahab menjadi raja Israel, apa yang terjadi ya? Ahab ini menikah dengan istrinya yang bernama Isabel ya. Ini kalau orang Jakarta panggil mungkin Isabel ya. Ya, kenapa? Ahab menjadi jahat sebagai akibat dia menikahi Isabel, bukan orang Israel ya. Dia bukan orang Israel. Dia penyembah berhala ya. Isabel ini memiliki 450 nabi-nabi Baal dan 400 nabi-nabi hutan ya. Jadi Isabel istri daripada Elia ini, istri daripada Raja Ahab ini adalah penyembah berhala. Apa yang terjadi, saudara? Sebagai akibat dia memiliki istri orang yang bukan berasal dari orang percaya, bukan dari orang Israel, yang penyembah berhala. Akhirnya ya Ahab pun ikut menjadi siapa, saudara? Bukan penyembah Allah. Tadinya menyembah Allah, akhirnya menjadi penyembah berhala ya. Demikian halnya dengan Yoyakim. Sebagai akibat Yoyakim berbuat kesalahan yaitu menjadi penyembah berhala juga. Akhirnya saudara, bangsa Israel pun kena getahnya, kena imbasnya. Mereka ikutan menjadi penyembah berhala. Jadi sudah tidak ada lagi orang yang takut akan Tuhan ya di dalam kerajaan Israel itu. Tetapi kedapatan di dalam ayat yang ke-6 dari Kejadian dari Daniel pasal 1 tadi, ternyata di sini ayat 6 berkata, di antara mereka atau orang-orang buangan itu termasuk Yoyakim raja Yehuda ya. Ada juga beberapa orang Yehuda lain yaitu yakni Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Mereka masih dalam kategori orang-orang yang takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan. Tapi walaupun orang yang takut akan Tuhan tidak menyembah berhala, mereka tetap dibuang sebab mereka menjadi taklukan dari negara Babel. Akhirnya mereka juga pun ikut dibuang. Nah, saudaraku yang kekasih, penyebab daripada ya kejahatan, penyebab dari mereka dibuang ke Babel itu sebenarnya ada kesalahan yang terus-menerus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kerajaan Yehuda. Hanya beberapa orang raja yang membawa orang Israel kembali kepada Allah, menyembah Allah yang benar ya, membakar korban-korban di bait Allah. Tetapi ada lebih banyak raja-raja Yehuda yang mengikuti penyembahan berhala pada masa itu ya. Nah, penyebabnya bangsa Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun itu sebagai akibat bangsa Israel melalaikan tahun-tahun Sabat atas tanah ya. Perhatikan berdasarkan sejarah ya, mengapa bangsa Israel dibuang selama 70 tahun di kerajaan Babel. Itu sebagai akibat dari kesalahan-kesalahan para pemimpin orang Israel, raja-raja kerajaan Yehuda ya. Mereka dibuang selama 70 tahun sebagai akibat ya, di Israel berlaku hukum Tuhan, hukum yang ditetapkan Tuhan bagi bangsa Israel, yaitu apa? Setiap tahun yang ke-7 bangsa Israel itu ya, mereka yang memiliki ladang, memiliki lahan ya, mereka harus menaburi lahan yang mereka miliki itu selama 6 tahun ya. Pada tahun yang ke-7 mereka tidak boleh menaburi ladang-ladang mereka. Kenapa? Sebab pada tahun yang ke-7 adalah tahun Sabat atas tanah. Ya, dengan dalam artian tanah itu tidak boleh ditaburin oleh apapun ya, entah itu jelai, entah itu gandum dan lain sebagainya, tidak boleh ditaburi pada tahun yang ke-7. Sebab tanah harus berhenti dari penaburan atas benih-benih yang ada di tanah itu ya. Nah, hal ini terjadi sejak Raja Saul menjadi raja atas Israel ya. Dari zaman Raja Saul sampai zamannya Raja Yoyakim, tetap mereka mengabaikan tahun Sabat atas tanah ya.
Jadi mengapa jadi dari pemerintahan dari Saul sampai Yoyakim itu lamanya kurang lebih 490 tahun. Tanah di Israel tidak pernah menjalani sabat, ya. Tidak pernah berhenti dari ditaburi. Jadi dari tahun pertama sampai tahun ke-7 mereka taburi terus bendang-bendang mereka, ya, ladang-ladang mereka. Seharusnya pada tahun ke-7 itu tanah harus berhenti dari sabat, ya. Tanah itu harus ada sabat. Tidak boleh ditaburi oleh apapun, baik jelai, baik gandum dan sebagainya, tidak boleh. Nah, pada tahun ke-7 itu di situ diizinkan apa yang tumbuh di situ diberikan untuk orang-orang asing, ya, oleh para janda-janda, yatim piatu dan sebagainya. Jadi hasil yang dihasilkan oleh tanah ini di Israel pada tahun yang ke-7 yang tumbuh di situ bukan buat para pemiliknya, tetapi untuk orang lain. Tapi saya tidak akan keluar ke sana. Tetapi yang menjadi penyebab mereka dibuang ke Babel dari raja sampai rakyatnya karena mereka melalaikan tahun-tahun sabat atas tanah. Selama 490 tahun tanah itu tidak pernah berhenti dari ditaburi. Akhirnya mereka harus dibuang ke Babel selama 70 tahun. Ya, setiap tahun itu, ya, dari 490 tahun itu dibagi 7 mendapat 70, ya. Hasilnya 70. Itu sebabnya bangsa Israel dibuang selama 70 tahun di Babel karena untuk menebus tanah, ya, yang tidak pernah berhenti dari ditaburi, mereka harus menerima akibatnya. Mereka dibuang ke Babel, ya. Nah, saudaraku, berdasarkan judul tadi, ya, Tuhan mengaruniakan kasih dan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, apa yang kita lihat dari Daniel? Ya, kita lihat di dalam ayat yang ketiga, ya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ya. Nah, ternyata saudara, ketika para orang-orang buangan sampai di Babel, Nebukadnezar meminta supaya para kepala pengawal istana, ya, di sini dikatakan ayat yang ketiga, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istana raja, ya, untuk membawa orang-orang dari kalangan bangsawan, ya, yang di Israel dulu mungkin pernah duduk sebagai pemimpin-pemimpin di Israel. Di antara seperti tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan, ada 4 orang, ya. Mereka itu diminta oleh raja, ya, melalui Aspenas, kepala istana raja, supaya pakai mereka, ya. Mereka dipergunakan, ya. Mereka diminta oleh Raja Nebukadnezar supaya diberikan pekerjaan, ya. Tapi sebelumnya harus diuji dulu dan diberikan, ya, mereka diindoktrinasi, ya. Indoktrinasi yang pertama adalah ayat yang ketiga, ayat yang keempat di sini dikatakan orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ada syarat-syarat. Mereka diberikan kesempatan untuk bekerja pada raja. Siapa? Mereka dari kaum bangsawan. Kita lihat di sini, kasih dan sayang yang Tuhan anugerahkan kepada Daniel dan teman-temannya, termasuk Hananya, Misael dan Asaria. Apa itu, saudara? Ya, mereka tadinya orang kaya, orang bangsawan, ya. Di sini katakan, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Saudara tahu, mereka orang-orang kalangan bangsawan, keturunan para raja-raja. Dengan kata lain, mereka orang-orang yang kaya.
Tetapi sebagai akibat kerajaan mereka ditaklukkan kerajaan Babel, orang yang kaya bisa menjadi miskin. Amin, saudara. Makanya belas kasihan Tuhan melalui Raja Nebukadnezar diberitahukan kepada Aspenas bahwa beberapa orang bangsawan dari keturunan raja-raja, ya, diajar mereka dengan tulisan dan bahasa orang Kasdim supaya mereka diberikan kesempatan untuk bekerja. Kenapa? Mereka yang tadinya kaya sekarang jadi miskin. Ya, kasih sayang Tuhan terhadap Daniel dan teman-temannya apa, saudara? Diberikan kesempatan untuk bekerja di Babel. Apa artinya? Ada lagu yang berkata kan, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Daniel, Hananya, Misael, ya, Daniel, Hananya, Misael dan Azariah menjadi orang miskin ketika ada di Babel. Mereka keturunan bangsawan, keturunan raja-raja, menjadi miskin. Tetapi dimanapun kalau Tuhan menyertai mereka, mereka diberikan kesempatan oleh Tuhan mengabdi walaupun kepada kerajaan yang tidak takut akan Tuhan. Tapi mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada beda. Daniel, Hananya, Misael dan Azariah menjadi miskin. Jatuhlah balas kasihan Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar, Tuhan suruh menyerang Israel. Itu Tuhan yang suruh, bukan inisiatif maupun ide daripada Raja Nebukadnezar. Ya, dimanapun orang yang takut akan Tuhan akan dikasih oleh orang-orang di mana mereka bekerja. Itu berasal dari Tuhan, saudara. Kalau saudara tadinya, ya, orang yang, ya, katakanlah baik keadaan kondisi ekonomi, ya, strata kehidupan sosial baik, tapi saudara jadi miskin, saudara melarat dan saudara tidak berdaya, tidak punya apa-apa, ingat, kalau kita tetap takut akan Tuhan, Tuhan akan nyatakan pertolongan Tuhan melalui dimanapun Anda bekerja, saudara mengabdikan hidup saudara. Tuhan mengaruniakan kasih dan sayang. Saudara lihat itu. Ini yang pertama, ya. Mereka mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Saudara, mungkin di tahun yang lalu karena pandemi, saudara kehilangan pekerjaan, ya. Usaha saudara bangkrut karena pandemi COVID-19. Tapi jangan khawatir, saudaraku, ya. Jangan khawatir. Mazmur 37 ayat yang ke-25, kalau saya tidak salah, kita akan lihat ayat itu, ya. Mazmur 37 ayat 25, kalau nggak salah, ya. Saya lupa, saya tidak mencatat, tapi kebetulan ingat. Mazmur 37 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti. Ini Daud bersaksi bukan tentang dirinya, tentang anak-anaknya. Ya. Sampai Daud pun sudah tidak memerintah sebagai raja. Dia bersaksi kepada orang Israel melalui mazmurnya. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Ya. Jangankan Daud, anak cucunya tetap disertai Tuhan. Sebab kedapatan Daud orang yang sangat mengasihi Tuhan. Ya. Saya baca lagi, ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan anak cucunya meminta roti. Ini bukan hanya Daud dan anak cucunya, termasuk di sini dikatakan, aku tidak pernah melihat orang benar. Jadi ada masih berapa banyak orang benar yang ada pada masa Daud, dan setelah dia sudah tidak menjadi raja, anak cucu mereka pun tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan setiap hari Tuhan memelihara kehidupan mereka. Amin, saudara. Tuhan menjamin kehidupan orang benar, anak cucunya pun dijamin oleh Tuhan. Mereka tidak akan ditinggalkan Tuhan. Dan mereka tidak akan menjadi meminta-minta kepada orang. Betapa dahsyatnya pemeliharaan Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Kasih dan sayang Tuhan berlaku atas mereka. Termasuk kita, saudara. Jangan takut apa yang mungkin telah hilang, yang saudara miliki di tahun 2021 sebanyak akibat pandemi. Tahun 2022, tahun keberkatan bagi saudara. Asalkan saudara tetap takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari, sebelum saya akhiri renungan ini, kita akan mendengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya.
kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan berubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Kami percaya anak cucu kami pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah seperti Engkau, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan berubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya yang tetap takut akan Tuhan. Haleluya. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan oleh anugerah-Mu. Kembali kami sudah diberkati di pagi yang indah ini melalui renungan yang begitu indahnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya di sepanjang hari ini kami akan diberkati Tuhan melalui setiap aktivitas kami yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, mari berteriakan kebenaran firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran ini di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, inilah menjadi doa kami dan ucapan syukur kami kepadamu atas renungan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai kita bertemu kembali pada besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Shalom.